Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Afdal Kuba. Kali ini saya akan coba mereview alat penghamparan rigid, yaitu Power Paper. Power Paper ini merupakan sebuah alat untuk menghampar rigid di jalan tol. Oke, buat teman-teman yang masih awam dengan rigid, rigid itu adalah sebuah perkerasan kaku yang terdiri atas plat beton sebagai pondasi atas dan pondasi bawah di atas tanah dasar. Mungkin yang lebih mudah yang kita pahami itu kalau di jalan raya itu ada aspal, di jalan tol itu ada rigid. Tapi tidak ada juga jalan tol yang ada aspal, teman-teman. Jadi untuk proyek tol Cibance ini kita menggunakan perkerasan rigid pavement gitu. Jadi di belakang saya ini merupakan alat Power Paper. Alat ini merupakan milik PT Adikarya Persero yang untuk proyek ini dioperasikan oleh PT Adi Persada Beton selaku anak perusahaan yang bertanggung jawab untuk pekerjaan betonnya. Jadi mari teman-teman. Oke, kita akan coba review dari depan dulu. Bang, depan lagi lah bang. Ini kenapa nanti orang ini? Oke. Di sini itu ada yang namanya molding. Ini molding. Molding itu apa fungsinya? Jadi molding itu sebagai untuk mendapatkan diameter yang kita inginkan, teman-teman. Jadi sebagai pembatas. Jadi misalkan molding ini juga bisa disetting. Kita misalkan ini mau jalannya kita mau lebar 5 meter. Jadi kita setel aja moldingnya, teman-teman. Bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Kemudian di belakang molding ada yang namanya outrigger. Outrigger ini merupakan fungsinya untuk meratakan sisi kanan, tengah dan sisi kiri alat, teman-teman. Jadi untuk meratakan beton pakai outrigger ini. Jadi juga sangat banyak fungsinya, sangat kuat fungsi dari outrigger ini, teman-teman. Kemudian di belakang outrigger ada yang namanya gate atau pintu. Gate ini untuk mensuplai rigid, beton rigidnya ke fibro, teman-teman. Kemudian di belakang gate ada vibrator. Nanti diambil gambar ya vibratornya ya, biar teman-teman di rumah tahu. Jadi vibrator ini getaran vibro. Jadi fungsi dari vibrator itu untuk memadatkan beton. Jadi sedikit informasi, teman-teman. Jadi untuk hampar rigid ini, kualitas beton, kekentalan beton sangat diperhatikan dan sangat vital, teman-teman. Jadi kalau beton itu lebih selamnya dari di atas 5, itu mungkin sangat berbahaya. Jadi beton itu retak, akan hancur. Jadi makanya betonnya itu selamnya selam tinggi, teman-teman. Kalau bahasanya lebih sangat kental betonnya. Jadi kalau perlu juga alat untuk pemadatan yang harus benar-benar kuat untuk meratakan semua beton ke sisi yang belum padat. Kemudian kita geser ke samping, bang ya. Oke, teman-teman, di sisi sampingnya ada yang namanya, ini merupakan sensor steering, dan di belakangnya ada sensor elevasi. Sama juga sisi samping kanannya. Jadi teman-teman, yang saya bilang tadi, di alat ini ketebalan itu sangat berpengaruh kepada sensor. Kan tadi sudah saya jelaskan, untuk penghamparan rigid itu ketebalannya 30 cm. Jadi semuanya berpengaruh di sensor, teman-teman. Jadi saat penghamparan rigid itu tim survei harus benar-benar join dengan tim alatnya, biar tidak ada terjadi kesalahan yang berakibat fatal kepada hasil penghamparan rigid itu sendiri. Kemudian di samping ini juga ada track untuk wirjennya. Jadi track kita ini, teman-teman, memang diperuntukkan pakai karet, teman-teman. Kenapa kita pakai karet? Yang pertama, kita menghampar itu di atas LC, ada lantai kerja. Jadi kalau tidak pakai karet, ditakutkan nanti akan berpengaruh kepada kualitas beton juga, karena lantai kerjanya rusak akibat trek ini sendiri. Kemudian kita maju lagi, bang. Di samping ini ada tangki air. Apa sih fungsi tangki air sini? Tangki air itu bertujuan yaitu untuk menampung air yang akan digunakan
untuk mencuci alat teman-teman. Jadi alat ini udah cukup lumayan canggih teman-teman. Jadi udah ada tangkinya sendiri. Nanti saat selesai pengambilan rigid, jadi tangki nanti ada semprotannya yang nanti akan dengan pressure yang sangat tinggi untuk membersihkan dari beton sisa pengamparan. Kemudian ini lagi bang, ini ada emergency brake. Nah, jadi apa fungsi emergency brake? Emergency brake itu sangat besar juga fungsinya pada alat ini teman-teman. Jadi itu setiap alat itu pasti ada potensi bahayanya. Jadi kalau ada trouble, ada masalah, misalkan ini saat pekerjaan ada orang yang terinjak trek, misalkan ada yang tertabrak trek, kita tuh harus siap. Jadi di alat ini udah diakomodasikan teman-teman safety-nya. Jadi kita bisa langsung matikan teman-teman. Kita tekan tombol merah, jadi alat akan berhenti seketika. Jadi kita bisa langsung evakuasi yang bersangkutan tersebut untuk kita selamatkan terlebih dahulu. Kemudian di atasnya juga ada lampu. Jadi untuk lampu itu biasanya itu lampu biasa, lampu LED yang dibeli terpisah. Jadi ini bukan dikasih dari alat teman-teman. Jadi lampu ini yang memang didesain oleh mekanik. Jadi langsung dibautkan di alat, dipasang di alat. Kemudian untuk elektrikalnya langsung dari alat ini sendiri. Kadang-kadang juga kita biasanya kalau memang lampunya banyak, kita biasakan pakai genset juga. Jadi nanti kita pakai tali panjang, jadi saat alat bergerak, jadi talinya langsung bisa mengikut. Oke, kita maju ke belakang. Oke teman-teman, di belakang ini yang pertama tuh ada namanya alat smoother. Pasti teman-teman kurang paham kan smoother apa? Jadi smoother itu untuk meratakan beton yang sudah jadi, yang sudah terbentuk ketebalan 30, jadi akan diratakan lagi dengan smoother. Ini alatnya. Cuman di power paper ini alat smooternya sudah tidak dipasang lagi teman-teman. Saya tidak tahu kenapa, mungkin memang permintaan lapangan ataupun apa, tidak dipasangkan lagi. Tapi mungkin di power paper lain itu ada smooternya begini. Jadi ini berputar teman-teman nanti. Itu ada juga perangkatnya, mungkin saya nggak bisa jelasin di sini karena alatnya tidak ada. Kemudian, bang, lompat bang. Ini juga ada. Oke, ini alat untuk memasukkan besi tibar. Apa sih fungsi tibar? Jadi besi tibar itu teman-teman, dia tuh untuk menjoinkan antara sisi L1 dengan L2, atau sebaliknya sisi R2 dengan R1 sama. Jadi dia tuh besinya cuma diletakkan di sini, nanti tinggal ditekan begini, jadi besinya langsung masuk ke dalam. Tapi ini nggak bisa saya jelasin ke teman-teman karena alatnya tidak hidup, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Ini belum bisa bekerja. Kemudian di sini lagi juga ada tangga. Ini biasa tangga untuk kita naik menuju ke kabin operator. Bang, kita naik bang ya. Oh ya, bentar. Ini juga ada kabin mesin. Jadi untuk mesin power paper ini ada di sini teman-teman mesinnya. Tapi seperti yang saya jelaskan, jadi alat berat ini tidak seperti mobil ataupun motor pada umumnya, ada PPKB dan ada STNK. Mungkin di alat berat itu cuma ada SIA atau surat izin alat, itu yang dikeluarkan oleh Disnaker atau Kemenaker sama. Jadi di SIA itu cuman tidak terlalu banyak penjelasannya, cuman ada tahun alat.
yang pernah saya baca juga di SIA alat ini, saya cuma temukan kemarin, kalau tidak salah tahun alatnya ini tahun 2018 milik PT Adikarya. Cuman untuk mesinnya setahu saya mesinnya pakai mesin Cayman. Mesinnya Cayman, cuman diesel. Saya juga tidak tahu berapa cc mesin ini, karena saya udah cari referensi di internet, sama operator alat juga tidak tahu cc-nya berapa. Tapi untuk RPM-nya ada 2200 RPM. Oke. Kemudian kita coba naik ke atas alat. Hati bang, kok jatuh ini bang, ada asuransi ini bang. Oke, teman-teman, ternyata alat ini kurang bersahabat teman-teman. Kalau kayak badan saya susah naik ini. Oke, bang, maju lagi. Nah, ini yang saya nampakkan dari penampakan mesinnya. Ini kabin mesinnya. Seperti mesin pada umumnya. Kalau mesinnya lumayan besar juga sih teman-teman. Kalau saya lihat ini mesinnya ukuran mesin mobil besar atau mobil-mobil intercooler kayak gitulah. Cuman kita tidak tahu cc-nya berapa. Oke bang, lanjut bang. Mundur, hati-hati yang jatuh. Nah, yang saya bilang tadi bang, coba di shoot ini. Nah, press wash atau untuk alat untuk pencucian alat teman-teman. Ini jadi sama kayak di Jasmine itu teman-teman. Jadi pakai alat pressnya ini, dia dengan pressernya yang cukup kuat untuk menghilangkan noda ataupun noda beton sisa tersebut teman-teman. Jadi ini alatnya ya. Jadi biar teman-teman tahu lebih jelas, makanya saya ambil gambarnya. Ini saya berada di kabin operator. Jadi mungkin di sini itu ada yang namanya tangki minyak. Di tangki minyaknya itu ada di sini teman-teman. Jadi samping operator. Jadi mungkin operator lebih mudah untuk mengecek minyak, tidak perlu harus turun atau harus geser ke samping atau ke kanannya. Jadi sangat mudah. Ini sangat efisien kayak gini teman-teman. Kemudian di sini ada panel untuk mengoperasikan alat. Mungkin bang, shootnya langsung ke sini bang, lebih dekat biar enak jelasin bang. Coba bawah. Nampak kan? Nah, jadi ini ada dua. Ini ada untuk steeringnya. Jadi kalau untuk maju ke depan, kalau untuk mundur ke belakang. Kemudian ya seperti biasa, mungkin saya juga kurang begitu paham juga cara penggunaannya, mungkin sedikit aja gambarannya. Kemudian ini ada speed. Nah, ini kan ada gambar kura-kura, ada gambar-gambar kelinci. Jadi dia tuh ada macam speed untuk mode kencang atau untuk mode lambat. Tapi untuk penggunaan lebih jelasnya saya juga kurang begitu paham di gambaran. Nah, kemudian ini ada sensor elevasi bang, teman-teman. Jadi itu untuk naik turun kontrolnya di sini, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada outer untuk mengoperasikan outer kiri yang depan tadi. Kemudian ada outer kanan. Kemudian ada vibrator. Jadi untuk menghidupkan vibrator juga di sini teman-teman. Kemudian ada press wash. Ada side bar. Ini yang saya bilang tadi. Ini kan ada center bar inserter. Jadi yang T-bar tadi yang samping ini dimasukkan dari sini, ada yang side, ada yang center. Jadi
semuanya alat untuk menghidupkan ini di sini teman-teman, dikontrol oleh operator. Kemudian ada klakson dan juga ada mode standby. Jadi ada alatnya untuk standby-nya, ada mode di sini. Jadi kalau standby alat itu dia otomatis RPM-nya itu akan tersetting dengan otomatis sesuai dengan keperluannya, standby atau lagi bekerja. Nah, kemudian di sini juga ada monitor kecil, cuma saya juga kurang tahu karena alatnya tidak hidup untuk hari ini. Kemudian teman-teman, beginilah yang penampakan dari atas alat. Kita tuh bisa langsung melihat langsung ke depan, baik ke belakang. Jadi operator itu mudah mau melihat alatnya atau mau melihat betonnya udah masuk, semua perangkat alat macam outrigger, vibro dan lain-lain bekerja dengan baik, ya bisa dilihat dari atas ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada apar. Coba di shoot apar bang. Nah ini. Jadi ini apar atau alat pemadam ringan. Jadi alat ini udah cukup safety kalau pendapat saya, karena udah dilengkapi dengan apar, ada beberapa panel safety tadi yang seperti emergency brake dan lain-lain. Jadi mungkin perusahaan Power Paper ini memang udah cukup memperhatikan untuk safety teman-teman, udah sangat diperhitungkan safety-nya gimana demi kelancaran alat juga demi keselamatan bekerjanya. Oke teman-teman, itulah sedikit gambaran mengenai alat Power Paper ini teman-teman. Oh ya, sedikit informasi juga, untuk seukuran alat Power Paper ini teman-teman, harganya mungkin ya setengah Lamborghini lah teman-teman ya. Kalau Lamborghini Aventador itu harganya 16 miliar, ini mungkin harganya 8 miliar teman-teman. Jadi lumayan dengan harga cukup mahal, tapi ya hasilnya pun sesuai dengan harganya teman-teman. Jadi ini sangat membantu perusahaan konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaannya teman-teman. Efisiensi alatnya sangat bagus, hasilnya juga cukup bagus. Yang perlu diperhatikan itu dalam proyek konstruksi ada 3. Pertama, waktu, mutu, biaya. Dan ini dengan alat Power Paper ini semuanya tercover dan insya Allah menguntungkan teman-teman. Oke, di akhir video ini saya cuma mau bilang satu, jangan lupa tonton video ini, komen, like, yang paling terpenting jangan lupa di subscribe teman-teman. Dan kalau teman-teman anggap ini penting, silahkan di share ke keluarga, ke teman-teman lain, dan ke sahabat-sahabat kampus. Oke, terima kasih. Di penghujung ini saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.